Shalom, selamat pagi semua. Damai Kristus menyertai kita semua. Untuk pagi ini yang akan membawakan ibadah kita itu dari kelas 4, yaitu dari kelas 4A yaitu Mem Destina. Shalom. Dari kelas 4B yaitu Mem Desima. Shalom. Dan saya sendiri Pak Tamrin Daban keluarga Pak Kristen. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mem Desima, kita akan mengangkat sebuah pujian. Tetapi juga kami berharap ya, orang tua kami dan anak-anak kami yang berada di rumah semuanya harus aktif mengikuti ibadah kita ini. Karena ini adalah sebagai salah satu cara kita memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kerinduan kita bersama, kerinduan guru-guru, terlebih kerinduan orang tua kita dan anak kami bisa kembali kita belajar di sekolah yang kita cintai ini. Dan dengan segala kerendahan hati, mari kita puji Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap doa, kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan buat kami hingga pada saat hari ini. Tuhan, semoga kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Boleh Tuhan berkata-kata melalui mulut hamba dalam firman-Mu Tuhan, dapat berkami dalam firman kami, dan firman ini dapat menjadi berkat bagi semua. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak Mem, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema mengenai setia dalam perkara kecil. Ya, kita boleh buka Alkitab kita ambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10 akan membaca untuk kita semua dan boleh dibuka di rumah masing-masing Alkitabnya. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah firman Tuhan. Ya, untuk topik hari ini tadi mengenai setia dalam perkara kecil. Ya, sebelum kita masuk setia dalam perkara kecil, pengertian setia itu dulu apa? Ya, setia itu yang artinya ketulusan, ya, dan ketaatan, atau setia itu tidak melanggar janji, atau boleh dikatakan lain, setia itu adalah anugerah. Kenapa Mem? Karena banyak orang yang tidak setia, ya, baik itu tidak setia dalam perkataan, tidak setia dalam perilaku atau sikap. Ya, banyak seperti di dalam Alkitab yang boleh kita lihat mengenai
hamba-hamba Tuhan yang setia. Contohnya seperti Daud, ya, boleh kamu baca kisah Daud, ya, yang kecil, ya, perkara kecil di dalam 1 Samuel ayat yang ke-17. Boleh nanti kamu baca dia setia dalam perkara apa. Begitu juga dalam kisah Yosua, ya, Yosua boleh kamu lihat di dalam Keluaran 17. Sekarang yang ingin kita ikuti tauladan Yusuf, ya, boleh kamu lihat nanti di Kejadian 39 ayat 1 yang sampai ke 23. Ya, Yusuf adalah orang yang sangat setia kepada tuannya, sehingga ia dipercayai diberi semua harta kepada dia untuk dilihat dia atau dikelola dia, ya, sehingga suatu saat si Yusuf ini diuji oleh istri tuannya, ya, itu ada di ayat yang Kejadian 39 ayat yang ke-9, boleh kita baca. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia diuji oleh istri tuannya, yang digoda, ya, dia tetap setia kepada tuannya. Ya, jadi kita boleh pelajari tentang kisah Yusuf yang setia kepada tuannya, namun kesetiaannya tidak dipandang oleh tuannya. Akhirnya istrinya mengadu kepada suaminya bahwa Yusuf berbohong, ya, dia melakukan kekejian. Akhirnya si Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ya, dia masukkan ke dalam penjara. Akhirnya dia tetap setia. Akhirnya dia masukkan ke dalam penjara. Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ya. Dalam hal ini setia dalam perkara kecil itu berarti kita harus rajin melakukannya. Contohnya, ya, rajin melakukan berdoa, ya kan? Itu setia dalam perkara kecil, berdoa setiap hari. Yang kedua, mengerjakan tugas dari orang tua atau dari guru. Setia dalam perkara kecil. Apalagi setia dalam perkara kecil itu bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kamu sebagai seorang anak? Ya, mendengarkan lagi nasihat orang tua. Kalau tanggung jawabmu sebagai seorang murid apa nak? Ya, mengerjakan tugas dari guru. Ya, tidak membiarkan tugasmu begitu saja dilimpahkan kepada orang tua. Tidak boleh. Harus dikerjakan dengan ketulusan, harus taat. Apa hasil dari kerja yang kita lakukan? Contohnya kalau kamu tidak setia dan tidak bertanggung jawab pada tugasmu, apa hasilnya? Nilainya 0, ya kan? Itu hasil dari kesepelean kamu tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawabmu. Jadi kalau kamu setia atau taat atau tulus mengerjakan tugasmu, apa yang kamu dapat? Iya, kamu dapat kepintaran, kamu mendapatkan nilai 100 dan kamu sudah pasti menjadi juara kelas. Dan yang ketiga, setia dalam hal yang kecil, yaitu tidak melakukannya dengan asal-asalan, ya, tidak dengan asal-asalan. Contohnya ada tugas nih matematika atau bahasa Inggris atau pelajaran yang sulit bagi kamu. Aku kerjakanlah sembarangan, padahal gurunya atau memnya, ya, sudah memberikan lihat video, tapi tidak setia, dia tidak bertanggung jawab, dikerjakan dengan asal-asalan. Jadi banyak bentuk setia yang boleh kita kerjakan dari hal yang kecil, ya. Baik itu dalam tugas kita sebagai seorang anak dan tugas kita sebagai seorang murid. Jadi lakukanlah tugasmu, setialah kamu dalam perkara-perkara kecil agar kamu boleh melakukannya sampai besar itu setia, ya. Jadi kalau kamu sudah biasa melakukan pekerjaan yang setia, akhirnya artinya kamu bertanggung jawab, kamu boleh melakukannya dengan benar-benar, maka kamu pun akan boleh melakukannya dengan baik sampai seterusnya. Dan ada hasil yang baik yang kamu dapat kamu lakukan jika kamu setia dalam perkara kecil. Jadi harapan kami, guru-gurumu, jadilah anak yang setia dalam perkara kecil dengan rajin belajar, ya, mendengarkan nasihat orang tua, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolah, dan yang terutama kamu setia mendengarkan firman Tuhan dan setia berdoa, ya, berdoa agar
kehidupan kita selalu dituntun oleh Tuhan. Ya, bahkan setiap pekerjaan tangan kita, setiap pekerjaan tangan orang tua kita dapat diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan menyertai memberkati setiap orang yang setia melakukannya dengan keikhlasan, melakukannya dengan kejujuran, melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sebelum kita menutup khotbah ini, kita boleh bernyanyi lagu tentang setia. Kita nyanyi bersama-sama ya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat cinta kasih Tuhan, kenyataan Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh berlaku setia dalam kehidupan kami. Boleh kami lakukan, kami boleh melakukannya dengan ketulusan, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan. Tuhan, kami berlaku hidup setia akan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh berdoa Tuhan buat anak-anak kami dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Biar Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, kepintaran, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Tuhan, kami boleh berdoa buat orang tua anak-anak kami yang pada saat ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan berkati mereka jika mereka dalam bekerja. Biar Tuhan Engkau berkati mereka, memberikan mereka keselamatan. Jika mereka pada saat hari ini Tuhan masih dalam menganggur atau mendapatkan pekerjaan, pada Tuhan berkati mendatangkan penghasilan Tuhan, berkati bukalah Tuhan pintu-pintu pekerjaan bagi orang tua anak didik kami, agar mereka boleh rezeki yang murah, boleh membiayai kehidupan rumah tangga mereka dan menyembuhkan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami dari orang tua, anak-anak kami dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Jika mereka dalam susah hati, mari Tuhan hibur mereka. Jika mereka dalam sakit, Tuhan mari Engkau sembuhkan mendatangkan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pengurus yayasan kami, biar Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Biar damai sejahtera pada Tuhan yang berkati setiap perjalanan mereka. Biar Tuhan kami buat guru-guru SD Pelita Kasih, berkati kami Tuhan, berikan kami selalu kesehatan, rezeki yang murah dan umur yang panjang. Berkati Tuhan segala pekerjaan kami akan kami kerjakan dapat boleh berkat bagi semua. Terima kasih Bapa, banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampunkan ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu, agar kami disebut nama-Mu. Terima kasih, terpuji termulia nama-Mu ya Bapa buat hari ini, esok lusa sampai Maranatha. Amin.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.